Dalam waktu hanya 3 hari, seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Guys, kali ini ada sebuah video pernyataan dari Gus Yahya PBNU yang menegaskan bahwasanya tidak ada capres atau cawapres di pemilu 2024 atas nama NU. Pernyataan ini disampaikan setelah Ketua Umum PKB Caimin resmi berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, guys. Ini hanya bisa mengucapkan selamat, sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Dan kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Silahkan ya, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. 6 juta guys selama kehamilan. Itu 6 juta kalau hamilnya 9 bulan ya. Itu tinggal ngaliin aja, 6 juta kali 9 bulan itu berapa ya guys? Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Yalah, makin ngaco aja. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya membantah kelaiman Partai Kebangkitan Bangsa PKB perihal dukungan Kiai Sepuh NU kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PBNU mengenai calon sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Kan Yahya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak Paimin, kalau panjenengan bilang bahwa Pak Yahya Khalil Stakuf ngomong apa saja nggak berpengaruh terhadap PKB, itu salah. Sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang Anda bergabung dengan PKS jadi wakilnya Pak Anies Baswedan, itu sangat berpengaruh sekali. Ambisimu terlalu tinggi. Gus Dur saja kamu kudeta, gimana kamu mau jadi pemimpin? Kami orang NU Tulen nggak bakalan milih kowe. Ingat ya, biarpun aku dicaci maki sama Gus
dicaci maki sama orang-orang kader PKB. Intinya kalau saya sih manut dawuh Gus Dur aja. Kalau di sini kan mayoritas orang-orangnya Gus Dur ya. Kalau pribadi saya manut dawuh Gus Dur aja lah. Jangan dicampur adukkan politik dengan agama. riwayatmu, kamu mengambil alih PKB sudah ketahuan, jejak digitalmu sudah ada. Kami siap tidak memenangkan Anda, apalagi Anda bergandengan tangan dengan Anies PKS. 2024 pilihan kami tetap Ganjar Pranowo, tidak akan milih Paimin. Merdeka. Merdeka. Ikut keliru. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Karma nyata, viral pidato Gus Dur sebut Caimin curi PKB dibantu pemerintahan era SBY. Caimin ganti curi posisi AHY Cawapres Anies. SBY turut prihatin. Harusnya Partai Demokrat tahu pasti siapa sosok Anies Baswedan. Ya jelas. Semua penuh pencitraan, semua penuh kepalsuan. Anies datang ke Pacitan, ke museum SBY Ani di Pacitan, datang ke Cikeas. Ibu saya menginginkan saya berpasangan dengan AHY. Datang ke rumah AHY, mari kita menjemput takdir bersama-sama. Itu Belgedes. Kita tetap baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Caimin. Tapi kalau sama-sama sebagai pengusung saja nggak masalah. Susah ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu. Ya guys ya. Deklarasi Anies di Surabaya ditampar arek-arek Surabaya. Baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar pada Sabtu 2 September 2023 resmi melakukan deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai baca pres dan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Baik Anies maupun Muhaimin telah menjadi pasangan capres dan cawapres pertama yang melakukan deklarasi Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya. Dan yang jadi pertanyaan di benak saya, bagaimana dengan perasaan AHY ketika melihat mesrahnya antara Anies dan Caimin? Bisa jadi keringat dingin bercucuran, galau, sedih, meradang, tangan mengepal, atau bisa jadi saat itu dirinya sedang nangis cecengguan di pojokan kamarnya. Saya yang bukan pendukung AHY pun merasakan betapa mangkelnya perasaan para pendukung AHY, lebih-lebih perasaan AHY sendiri. Sudah terlanjur sayang-sayangnya, akhirnya dihianati. Pedih, perih, bercampur sakit hati. Asumsi saya, kenapa Surya Paloh lebih memilih Caimin daripada AHY? Bisa jadi hal ini karena ingin mendongkrak suara Anies di Jawa Timur. Terlebih suara para warga Nahdliyin. Dan warga Nahdliyin adalah salah satu ormas terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Mungkin karena pertimbangan inilah Anies dan Surya Paloh lalu mengambil kesepakatan untuk memilih Caimin sebagai bacawa pres. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Bagaikan botol dan tutup botol guys katanya. Betul. Bewok. Bener. Pasangan Anies Caimin bagaikan botol. Bodoh dan tolol. Cocok. Bodoh dan tolol katanya. Lu nggak percaya kan? Nih lo lihat sendiri nih gimana tamparannya Mbak Yeni, kanan kiri depan belakang. Lo lihat sendiri. Ini respon dari netizen. Kalau soal pasangan dengan siapa nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon belum tentu juga.
Memangnya Pak Prabowo belum udah bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Nah, tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa? Saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah, itu yang akan jadi penerang jalan. Ya, kalau soal Anies Baswedan punya reputasi tertentu, biar Anies Baswedan yang jawab. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda yang akan, ini teman-teman yang mungkin punya niat jadi politisi ke depan nanti, ya, yang paling penting adalah your reputation. Yes. Kamu tahu nggak sih kenapa Putri Gus Dur Yeni Wahid terkesan tidak akur dengan Caimin? Putri Gus Dur ini pernah memegang jabatan penting di Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebelum terjadi konflik dengan Caimin dan meninggalkan partai tersebut. Konflik bermula pada tahun 2008. Saat itu Caimin yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB dipecat oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur memecat Caimin karena dinilai kerap mendekati istana, padahal PKB merupakan partai oposisi kala itu. Kedua kubu pun menggelar muktamar luar biasa. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Sehari setelahnya, pada 2 Mei 2008, Caimin memimpin muktamar di Hotel Mercure Ancol dan memutuskan dirinya kembali menjadi pemimpin PKB. Pada muktamar Ancol itu, Caimin juga mendepak Yeni Wahid yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PKB. Bahkan Gus Dur juga ikut dikeluarkan dan digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Kubu Gus Dur lantas menggugat kubu Caimin ke pengadilan. Akan tetapi pengadilan memenangkan PKB kubu Caimin. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Prabororo. Apa bah? Prabororo. Mau nomor setong siapanya mana? Apanya Pi? Siapa? Jokowi. Ja? Jokowi. Jokowi. Lagi gue liatin aja nih. Kira-kira siapa lagi yang bakal jadi korbannya? Warga Jakarta udah. Oke. Banjir, dibilang parkir air. Iya. Ada korupsi, dia bilang kelebihan bayar. Terus seniornya Pak Prabowo udah kena prank janji. Janjinya nggak ditepatin. Terus kemarin rakyat Indonesia depan rakyat Indonesia Imam Mahdi. Abah Aos guys. Terus yang terbaru nih, Mas AHY kena prank. Sakitnya tuh di sini ya. Ditinggalin begitu aja. Kita lihat siapa lagi nih yang bakal jadi korban. Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, atau pertemuan dimanapun, tulisan, apa ada. Dia adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan nantinya harusnya, ya. Sahabatku AHY, bersabarlah. Masa depan kau masih panjang. Kesempatan kamu juga masih banyak kesempatan. Hari ini bukan putusan terakhir. Ini bagian daripada sebuah situasi politik. Lebih baik tenang dan sabar, mainkan. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk kita maju. Dan Anda AHY, kau punya kesempatan untuk maju jadi presiden. Oke guys, itu tadi videonya. Jadi terpilihnya Ketua PKB Caimin sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini memiliki harapan besar akan mampu mendongkrak suara dari para pendukung, yakni para masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Nah,
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini bermaksud bisa merebut hati para nahdiyin. Caimin pun memberikan pernyataan kalau konsep koalisi perubahan untuk persatuan ini sudah sejalan dengan ajaran NU. Nah, oleh karena itu, alasan Caimin bergabung dengan KPP dan menjadi pendamping Anies Baswedan. Lalu, menanggapi pernyataan tersebut, Ketua PBNU yakni Gus Yahya mengisyaratkan dan menegaskan bahwasanya belum ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU pada Pilpres 2024. Ya, jadi bagaimana menurut Anda guys? Setelah Anda melihat video tadi, tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Saya Tanto, mohon undur diri. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.